Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyam walladzi anzala fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, saum Ramadan hari yang keempat. Ada yang ketiga, ada yang empat ya. Apa kemarin? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kelima. Ada yang kelima, ada yang empat ya. Bapak Ibu 4 atau 5? Ya mau 4 boleh, mau 5 boleh, nggak ada masalah gitu. Salawat dan salam semoga tetap limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kepada kita sekalian sebagai pengikutnya, dan nanti kita mengharapkan syafaat dari beliau pada yaumul akhir nanti. Insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaat pada orang-orang, kepada hamba-hambanya yang dekat kepada beliau. Dekat kepada beliau bukan berarti kita pernah bertemu, karena kita nggak pernah bertemu, tapi salah satu cara untuk dekat kepada beliau adalah kita memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki dari kita itu agama itu yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Jadi yang dikehendaki adalah yang mudah. Artinya tidak mempersulit, tidak memberatkan. Agama itu tidak boleh, jangan sampai memberatkan kita. Tapi juga tidak boleh dianggap ringan gitu ya. Artinya ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dilaksanakan, tapi tidak memaksakan diri. Tidak usah memaksakan diri, misalnya untuk ibadah-ibadah yang tidak kuat kita lakukan, kita paksakan misalnya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan saum Ramadan itu sebetulnya secara fisik, secara kesehatan itu sangat bermanfaat. Jadi saum Ramadan atau saum pada umumnya, baik saum Ramadan atau saum sunnah, itu adalah untuk membersihkan secara fisik, juga membersihkan perut kita gitu ya. Katakan seperti ini misalnya, bak penampungan air, itu kalau diisi air terus lama-lama kotor. Perut kita itu kalau diisi terus nggak pernah istirahat, itu juga akan kotor. Makanya kita diperintahkan untuk 1 bulan penuh. Tapi sebetulnya nggak cukup hanya dengan saum Ramadan untuk membersihkan perut kita itu. Makanya Nabi mengajarkan ada saum sunnah, ada puasa sunnah, misalnya Senin Kemis, atau puasa sunnah Ayyamul Bid yang tidak pernah ditinggalkan Nabi tiap tanggal 13, 14, 15 misalnya. Atau puasa-puasa yang lain, puasa Daud dan sebagainya. Jadi secara fisik itu akan sangat bermanfaat. Karena kalau perut kita tiap hari dikasih makanan, nggak pernah istirahat, ya rusak lama-lama, mudah rusak, gampang kotor gitu ya. Tapi kalau dengan puasa itu membersihkan sebetulnya, jadi membersihkan, mengistirahatkan perut kita supaya metabolisme itu menjadi bagus lagi. Makanya sebetulnya nggak cukup hanya 1 bulan, hanya Ramadan saja. Nah, kita harus menambah puasa-puasa sunnah. Ya kalau nggak bisa Senin Kemis, Seninnya saja atau Kemisnya saja, karena misalnya masih bekerja dan lain sebagainya. Sekali-kali puasa Daud misalnya gitu ya. Puasa Daud itu tidak harus seumur hidup. Jadi mau nyoba sebulan boleh. 1 bulan nyoba puasa Daud. Sudah pernah nyoba Bu? Ya, misalnya sekali-kali nyoba nanti misalnya sebulan aja. Ada orang yang puasa Daud full selama hidupnya, Masya Allah, itu luar biasa. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak gitu ya. Nah, kalau enggak kita nyoba lah misalnya sekali-kali sebulan atau 2 bulan. Atau 1 tahun ini nyoba puasa Daud misalnya. Puasa Ayyamul Bid yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Nah itu ya kalau tidak bisa tiap bulan dicoba lah gitu ya, sekali-kali gitu ya.
Itu semuanya untuk membersihkan secara fisik, membersihkan perut kita, mengistirahatkan, karena mesin mobil kalau terus digeder nggak pernah istirahat juga akan mudah rusak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan jiwa kita. Makanya dalam hadis Nabi, laisas siyamu minal akli wasyurbi. Jadi puasa itu tidak hanya puasa dari makan dan minum, walakin nasyama minal lagwi warrofasi. Jadi tidak cukup puasa itu hanya tidak makan dan minum, tapi yang lebih penting adalah minal lagwi warrofasi. Al-lagwi itu hal-hal yang tidak baik, yang sia-sia. Warrofasi itu perbuatan atau perkataan yang tidak baik. Jadi ketika kita puasa semuanya harus kita jaga. Nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok. Wah itu gampang gitu ya. Tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok. Tapi bagaimana tidak berkata yang tidak baik. Al-lagwi tadi tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Apa hal-hal yang sia-sia? Banyak. Membuka HP yang sia-sia, misalnya scroll seharian misalnya waktu Ramadan, tapi baca hanya berita-berita dan sebagainya. Ya, mungkin kurang manfaatnya itu. Coba buka HP misalnya untuk baca Quran, minimal sehari 1 juz. One day 1 juz. Siapa ya? Ramadan 1 hari 1 juz lah. 30 hari kan selesai itu kalau one day 1 juz. Ibu-ibu siap sehari 1 juz? Insya Allah siap ya. Jadi one day 1 juz, 1 hari 1 juz. Membaca Bu, tidak usah menghafalkan. Kalau menghafalkan susah itu ya. Kalau 1 hari 1 juz, tamat 1 bulan kan baca Al-Quran. Insya Allah dipaksakan. Kenapa di bulan Ramadan nggak tamat, kadang-kadang setahun nggak tamat Quran? Karena nggak dipaksakan. Jadi sebisa mungkin di Ramadan minimal 1 hari 1 juz sehingga tamat 1 Al-Quran. Adik-adik siap? 1 hari 1 juz? Siap ya? 1 juz aja 10 lembar. 10 lembar. Bolak-balik ya. Kalau bacanya sedang 1 jam selesai lah. 1 jam. Kalau bacanya agak cepat setengah jam, 25 menit, setengah jam itu selesai 1 juz. Ya yang mungkin yang sedang 1 jam. Hanya menyempatkan waktu 1 jam. Kalau pagi nggak bisa 1 jam, setengah jam, nanti sore setengah jam lagi misalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau membaca HP kan berjam-jam itu nggak terasa gitu ya. Ibu pernah nyoba sehari itu membaca HP berapa jam? Belum dicoba ya. Bapak-bapak juga coba nanti dites sehari sekali-kali. Jadi dari pagi buka berapa lama, siang berapa lama, tulisi misalnya buka setengah jam, nanti buka lagi misalnya 50 menit, buka lagi, sehari semalam itu berapa? Dari 24 jam. Dibandingkan baca Quran kadang-kadang hanya sebentar saja udah matanya sudah perih gitu ya. Ya karena memang setan itu luar biasa Pak. Jadi setan itu yajri syaitanu majrodam. Jadi setan itu berjalan di aliran darah kita. Makanya ketika kita berbuat baik, itu godaannya lebih besar, luar biasa. Orang mau melakukan maksiat didorong oleh setan. Orang mau melakukan kebaikan dihalang-halangi oleh setan. Sudah nggak usah lah, baca sedikit aja, nggak usah 1 juz, 1 halaman saja misalnya gitu. Nah, itu setan semuanya itu. Jadi kita harus tadi mengatur, artinya puasa itu tidak cukup hanya dari tidak makan, tidak minum. Tapi minal lagwi warrofasi. Lagwi itu hal-hal yang tidak baik, sia-sia. Arrofas itu perkataan dan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. Ya berkata-kata yang tidak baik, membuat jengkel orang lain, membuat kesel orang lain, dan lain sebagainya. Dan itu adalah makna yang sebenarnya dari Ramadan tadi ya. Kemudian saum Ramadan atau saum-saum yang lain juga bisa membersihkan jiwa kita. Karena ketika kita saum itu pasti berusaha supaya kita menghindarkan diri hal-hal yang dilarang. Mohon maaf, nggak adalah orang puasa dia kemudian mohon maaf dia berzina misalnya gitu ya, pasti nggak mungkin. Karena orang yang puasa, yang saum pasti dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan tadi. Misalnya orang puasa yang benar nggak mungkin dia mencuri. Orang puasa yang benar dia nggak mungkin misalnya berzina.
Atau orang puasa nggak mungkin dia mabuk-mabukan kan nggak mungkin. Kalau dia mau mabuk-mabukan pasti nggak puasa dia gitu ya. Artinya ketika kita puasa dengan benar itu kita akan bisa menjaga diri kita. Karena dampak puasa Ramadan yang benar itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bagaimana nanti setelah Ramadan kita menjadi orang baik. Karena kalau menjadi orang baik di bulan Ramadan itu tidak susah sebetulnya. Pahala dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsaliyah ila sab'i mi'ati dhifin, itu hadisnya ya. Jadi satu kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700. Di bulan Ramadan dilebihkan lagi. Hadis ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tapi lanjutannya wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi perumpamaan orang yang infak fisabilillah itu seperti satu biji. Satu biji tumbuh 7 tangkai ketika ditanam. Setiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Jadi 700 pahalanya. Itu sama dengan hadis tadi al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan sesuai dengan keikhlasan kita. Jadi kita bersedekah misalnya, berapa pahalanya? Apakah 10 atau 1 atau 700 atau 100? Itu sangat tergantung kepada keikhlasan kita. Ikhlas benar atau enggak? Kalau ikhlas betul-betul karena Allah bisa 700 kali lipat pahalanya. Tapi bisa juga 100, bisa 10, bisa 5. Apalagi kalau sedekah karena riya, ya sudah malah nggak ada pahalanya. Satu pun nggak dapat gitu ya. Nah, seperti kemarin yang pernah saya sampaikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, masih ingat ya dulu pahalanya berapa Bu? Bisa 1/10 kan? Bisa 1/10, 1/8, 1/9 itu hadisnya ya. Al-usru. Jadi sangat tergantung kepada kehusuan kita ketika melaksanakan sholat. Jadi pahala sholat kita, baik sholat yang wajib, sholat sunat itu bisa 1, bisa 10, bisa 100, bisa 1/10, nggak sampai 1 dan sebagainya. Semua tergantung kehusuan kita. Nah, di dalam melaksanakan saum Ramadan juga sama. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pahalanya sangat tergantung kepada keikhlasan kita di dalam melaksanakan saum Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tadi disebutkan Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka tugas utama kita adalah bagaimana menjaga, melestarikan, mengamalkan Al-Quran, memahami, mempelajari. Karena barangkali kalau disurvei misalnya, berapa kaum muslimin yang mengamalkan Al-Quran gitu ya. Termasuk pejabat-pejabat kita, berapa persen yang mengamalkan Al-Quran misalnya. Bahkan yang kita lihat banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Sekarang lagi rame, pemerintah kita dikritik tentang beberapa hal, misalnya ikut Board of Office misalnya ya. Jadi pemerintah kita ikut serta menyetujui kelompok yang didirikan Amerika untuk ya menghancurkan Palestina lah intinya, bukan mengatur Palestina tapi malah menghancurkan Palestina. Banyak yang tadi malam ada yang rame, Profesor Hikmawanto itu sampai marah-marah betul itu ya. Indonesia dibilang Masya Allah itu malah pakai bahasa yang kasar, beliau nggak pernah pakai bahasa yang kasar, goblok katanya gitu ya, ikut itu karena itu jelas organisasi yang akan mengusir orang-orang Palestina dari negaranya. Jadi bukan mengatur tapi malah mengusir. Orang Palestina nggak boleh mengatur negaranya sendiri, bagaimana? Jadi diatur oleh negara-negara yang lain, pimpinannya Amerika, Indonesia masuk ke situ. Ini jadi masalah itu. Sudah dikritik banyak orang tapi masih bahasa Jepangnya ndablek. Apa ndablek itu? Nggak mendengarkan lah gitu ya, nggak mau mendengarkan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Tetap ngotot, ikut, bahkan itu betul-betul akan merugikan. Padahal kita dari awal, bahkan kita ingat sejarah Indonesia ketika merdeka pertama kali, negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Palestina. Mufti Palestina itu mengucapkan pertama kali mendukung tentang kemerdekaan Indonesia. Negara-negara yang lain belum berani waktu itu. Makanya punya jasa besar sebetulnya. Nah, ini yang jadi masalah sekarang.
Ya kita doakan semoga Palestina segera merdeka. Amin ya. Itu pengaturan-pengaturan ya nanti kalau Allah sudah mau merubah lagi wa makarallahi wallahu khairul makirin. Meskipun mereka merekayasa tapi rekayasa Allah nanti semoga lebih dari rekayasa mereka gitu ya. Di Sudan juga kita harus perlu mendoakan, Masya Allah. Di Sudan ini korbannya lebih banyak dari Palestina sebetulnya jumlahnya. Jadi di Sudan itu terjadi peperangan antara tentara yang resmi, yang ASF itu dengan RSF itu milisi ya, milisi itu yang dua-duanya dulu menggulingkan pemerintahan. Dua-duanya itu dulu bersepakat menggulingkan pemerintahan. Tapi ketika sudah pemerintahan digulingkan, mereka rebutan kekuasaan. Jadi sampai sekarang perang saudara, korbannya Masya Allah. Banyak terjadi kelaparan dan sebagainya, yang bahkan jumlahnya itu lebih besar dari Palestina juga jumlah korbannya. Masya Allah, ini juga perlu doa dari kita, kalau bisa menyumbang, membantu sebisanya. Sekarang banyak donasi-donasi yang resmi ya. Ada ustadz-ustadz siapa yang mengajak donasi Sudan dan lain sebagainya, minimal kita mendoakan semoga di Sudan juga segera berakhir. Jadi perang saudara sebetulnya perebutan kekuasaan kalau di Sudan itu, tidak seperti Palestina. Bapak Ibu yang kami hormati, puasa yang benar akan melahirkan kedermawatan bagi kita. Ini paling utama. Jadi kita diajarkan bagaimana kita merasakan penderitaan orang-orang yang kurang di bawah kita, misalnya yang kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang bisa enggak, maka kita bersyukur luar biasa. Adik-adik juga harus bersyukur. Kita bisa makan tiap hari, bisa sahur dengan baik, bisa makan, bisa jajan. Coba kalau adik-adik misalnya baca yang di Palestina, Masya Allah, kemudian yang di Sudan tadi seperti apa penderitaan mereka, untuk makan nggak ada, badannya ya Allah kurus-kurus, tinggal tulang saja misalnya gitu, karena kurang makan, nggak ada obat dan sebagainya. Kita alhamdulillah, Masya Allah, kita mau ke puskesmas, ada ke dokter, masih orang tuanya membiayai dan sebagainya. Adik-adik juga harus bersyukur pada Allah luar biasa. Jadi jangan dibandingkan, kenapa orang itu kok lebih dari saya. Makanya adik-adik juga kita melihat itu jangan ke atas. Kenapa itu enggak teman-teman saya kok HP-nya bagus-bagus misalnya. Enggak boleh ngelihat orang yang di atas. Melihatnya ke bawah, kemana? Harus melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat orang di bawah kita akan selalu bersyukur. Makanya hadis Nabi, la tanduru ila man unduru ila man huwa asfala minkum. Ya termasuk kita juga harusnya melihat orang yang di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kita, nanti gak akan bisa bersyukur. Wa huwa azzaru alla tazzaru nikmatallahi alaikum. Kalau kita melihat orang di atas kita, itu kita nanti gak akan pernah bersyukur. Jadi kalau kita melihat orang di bawah kita, alhamdulillah dalam kondisi apapun kita masih Masya Allah luar biasa, jauh lebih baik, jauh lebih beruntung lah, jauh lebih sukses daripada mereka, maka kita akan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadisnya tadi, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kita. Kehidupannya, ekonominya di bawah kita, maka kita akan selalu bersyukur pada Allah. Kalau kita melihat orang yang di atas, nanti susah untuk bersyukur. Kemudian kita kaum muslimin juga nggak boleh mengatakan begini, saya rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, baca Quran. Kenapa ekonomi saya susah, nggak seperti orang-orang kafir itu, yang nggak sholat, nggak apa, tapi dia ekonominya gampang dan sebagainya. Rizki yang diberikan kepada Allah, kepada kita itu sudah diatur oleh Allah. Jadi nggak ada kaitannya rizki dengan ibadah, dengan sholat itu nggak ada. Harusnya orang yang rajin sholat dapat rizki yang banyak, tidak begitu. Karena kita ibadah, kita sholat, kita puasa itu bukan untuk rizki tadi, bukan. Ibadah adalah kewajiban kita. Tapi kalau kita ibadah pada Allah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan haknya. Hak kita akan diberikan oleh Allah. Hak kita apa? Rizki diantaranya. Kesehatan, rizki. Dan rizki juga, kesehatan juga termasuk rizki ya. Rizki bukan hanya uang. Punya anak yang soleh, itu juga rizki yang luar biasa. Punya istri yang solehah, Pak, itu juga luar biasa. Coba kalau istrinya tidak solehah, Pak, waduh, itu jadi neraka rumah kita kan. Suami yang soleh, Bu, itu sama, itu rizki itu yang luar biasa itu. Ibu-ibu punya suami yang soleh, Masya Allah, itu rizki yang luar biasa. Kalau enggak, rumah jadi neraka, kalau suaminya misalnya tidak soleh.
Jadi rizki itu bisa apa saja, bisa keluarga yang soleh, yang solihah, yang harmonis, anak-anak yang soleh, yang solihah, itu adalah makanya ada ad-dunya mataun, ad-dunya mataun, hadis Nabi ya. Wa khairu mataiha al-mar'atus solihah. Dunia itu kesenangan. Dan kesenangan yang paling tinggi, yang paling bagus adalah al-mar'atus solihah, istri yang solihah, anak-anak yang soleh. Itu hadis Nabi itu. Makanya keluarga yang soleh, solehah, harmonis, ini adalah, dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya tidak mudah. Pertama harus ada contoh dari orang tuanya. Kalau pengen punya anak-anak soleh, tapi contoh dari orang tuanya tidak ada, ya susah gitu ya. Yang sudah dicontohkan saja itu tidak mudah. Contohnya ginilah, ayahnya rajin sholat masjid, anaknya diajak ke masjid belum tentu mau, belum tentu rajin. Sudah diberi contoh oleh orang tuanya, sudah diajak, disuruh, itu tidak mudah. Apalagi yang tidak dicontohkan. Jadi kalau kita ingin punya anak-anak yang soleh, solehah, berarti contohnya harus dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya sudah mencontohkan, mengajak, insya Allah nanti anak-anaknya juga akan mau, meskipun ada juga yang tidak mau gitu ya, karena tidak mudah. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab itu su'ul huluki yu'di. Jadi akhlak yang tidak baik itu menular. Tapi kalau tidak ada husnul huluki yu'di, akhlak yang baik menular itu enggak ada. Kalau akhlak yang baik harus diajarkan, harus dicontohkan, harus diajak, harus disuruh, diberi contoh. Itu pun masih susahnya luar biasa. Makanya ungkapan tadi ya dalam kalimat bahasa Arab tadi su'ul huluki yu'di. Jadi akhlak yang jelek itu mudah sekali menularnya. Tapi kalau yang baik itu susah, harus diajarkan. Kalau yang jelek gak usah diajarkan, nular sendiri. Nular sendiri itu. Bapak Ibu yang berhormati, jadi Ramadan ini mengajarkan kita Ramadan sebagai bulan pendidikan ya. Jadi hasilnya sebetulnya nanti bagaimana kita menjadi orang baik di luar bulan Ramadan, 11 bulan itu. Kalau menjadi orang baik di bulan Ramadan nggak susah. Tadi saya katakan pahala dilipat gandakan. Bahkan hadis Nabi meskipun hadisnya tidak termasuk sahih ya. Setan-setan dibelenggu, kemudian pintu neraka dibuka, ditutup, pintu surga dibuka. Bukan berarti tidak ada setan yang mengganggu kita, bukan. Jadi maksudnya dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran, sedekah, qiyamul lail dan sebagainya, setan terbelenggu, dia nggak bisa banyak mengganggu kita. Bukan berarti nggak ada setan yang mengganggu kita. Setan di bulan Ramadan justru banyak berkeliaran. Karena ketika kita akan berbuat baik itu pasti dihalang-halangi. Tapi dengan ibadah kita saum, dengan qiyamul lail, dengan tilawatul Quran, dengan memperbanyak sedekah dan sebagainya, maka setan terbelenggu. Dia tidak bisa banyak mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi tugas kita adalah mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti keluar dari Ramadan kita tetap menjadi orang baik 11 bulan. Ini yang tidak mudah. Jadi yang tidak mudah adalah bagaimana kita nanti menjadi orang baik setelah bulan Ramadan. Kalau di Ramadan tadi menjadi orang baik tidak terlalu susah. Ya contohnya kita kan bisa memaksakan diri tamat satu Al-Quran baca ya. Tapi di bulan Ramadan gimana? Kalau sebulan tamat lagi kayaknya susah itu ya. Setahun lah nggak apa-apa. Setahun tamat Al-Quran. Adik-adik pernah tamat setahun Al-Quran? Ya alhamdulillah setahun tamat sekali saja nggak apa-apa misalnya gitu ya. Ibu-ibu siap setahun sekali tamat Al-Quran? Insya Allah siap kalau diniatkan. Kalau nggak diniatkan ya susah gitu ya. Jadi bagaimana mengisi Ramadan ini sehingga nanti Ramadan menjadi lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Ada hadis Nabi, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Tapi ada syaratnya. Jadi Ramadan ini bisa menghapus dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu dari Ramadan, dari Syawal sampai Ramadan ini. Syaratnya apa? Idzats tunibal kabair. Jadi apabila dosa-dosa besar tidak dilakukan. Hadisnya ada 3 macam itu ya. Ramadan kafaratun lima bainahuma, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma,
wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Lanjutannya tadi idzastunibal kabair. Apabila dosa-dosa besar itu tidak dilakukan. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dhamu?" Ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Apa jawabannya? Asyirku billah. Syirik menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Minta kepada selain Allah. Percaya bahwa sesuatu punya kekuatan selain kekuatan Allah. Memberikan sesajen dan lain sebagainya. Minta doa kepada orang yang sudah meninggal. Siapapun itu. Entah itu nabi, wali, ulama, enggak boleh kita minta doa. Adik-adik, enggak boleh minta doa kepada orang yang sudah meninggal. Harusnya kita apa? Mendoakan. Termasuk kepada Rasul, pada Nabi, kita mendoakan. Makanya kalau kita lewat di depan kuburan Nabi, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Memberikan salam. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah, dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak boleh minta. Makanya kalau kita berhenti sebentar di depan kuburan Nabi di Masjid Nabawi itu diusir oleh haram, roh, kelas pergi gitu ya. Karena nggak boleh, apalagi berdoa di sana mengangkat tangan di depannya, nanti dimarahin askar itu. Jadi kita nggak boleh minta doa pada orang yang sudah meninggal, termasuk syirik tadi. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Summa ayun ya Rasulullah?" Setelah syirik apa? Ya, uququl walidaini. Uququl walidaini. Durhaka kepada kedua orang tua, melawan kedua orang tua, tidak nurut kepada orang tua. Adik-adik, ini adalah dosa sangat besar. Dosa nomor 2 itu. Yang sangat besar adalah uququl walidaini. Jadi menentang orang tua, tidak taat pada orang tua, durhaka kepada orang tua, tidak mau nurut orang tua selama yang diperintahkan orang tua perbuatan yang baik. Tapi kalau misalnya orang tua mengajak menyuruh yang maksiat, tidak wajib taat. Itu ada dalilnya di surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua mengajak, menyuruh perbuatan yang maksiat, fala tuti'huma, tidak wajib taat. Jadi birrul walidain itu ada batasnya sebetulnya. Jadi tidak mutlak. Berbakti pada orang tua itu ada batasannya. Batasannya apa? Selama orang tua berbuat baik, mengajak kebaikan, menyuruh kebaikan, tidak maksiat pada Allah. Tapi lanjutan ayatnya, wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun, mohon maaf, misalnya contoh orang tuanya nggak baik, perbuatannya maksiat, anak tetap harus hormat pada orang tua. Wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak tetap wajib hormat taat pada orang tua selama perintahnya tidak berkaitan dengan yang maksiat tadi. Misalnya suruh bantu kerjaan yang di rumah, misalnya beres-beres rumah, itu cuci mobil dan lain sebagainya, wajib taat. Tapi ketika disuruh membantu yang maksiat itu baru fala tuti'huma. Termasuk misalnya ini banyak terjadi di masyarakat, misalnya beda agama, anaknya beda agama dengan orang tuanya. Anaknya misalnya muslim atau muslimah, orang tuanya non muslim misalnya. Bagaimana diajak untuk ibadah? Ya harus ditolak. Diajak misalnya ikut Natalan, ini banyak terjadi. Apalagi mahasiswa kita ya di kampus itu banyak yang orang tuanya non muslim, kakeknya non muslim, anaknya muslim muslimah, diajak untuk ibadah. Ya saya bilang nggak boleh. Diajak Natalan kebaktian nggak boleh, harus ditolak dengan cara yang halus. Kalau ditolak dengan cara yang halus, misalnya orang tua masih marah-marah, apakah tidak termasuk durhaka pada orang tua? Tidak. Karena taat pada Allah itu lebih tinggi daripada birrul walidain tadi. Taat pada Allah itu lebih tinggi daripada taat kepada orang tua. Tapi alhamdulillah kalau kita, keluarga kita sudah semuanya beriman, maka tugas kita adalah mengisi keimanan itu. Karena tidak cukup kita hanya mengatakan saya iman, anak-anak saya beriman, tapi bagaimana mengisi keimanan itu dengan amal soleh. Makanya sering saya sampaikan, semua ayat Quran yang berkaitan dengan iman di belakangnya selalu ada amal soleh. Innalladzina amanu
wa amilus sholihat. Selalu begitu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Karena amanu saja tidak cukup, wa amilus sholihat saja nggak cukup. Jadi harus iman baru diisi dengan amal soleh. Ramadan ini juga harus diisi dengan, tidak cukup bahwa Ramadan menjadi penghapus dosa selama 1 tahun. Kalau Ramadan datang dibiarkan begitu saja, tidak diisi dengan kegiatan yang positif, pasti nggak bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi Ramadan insya Allah menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah, berbuat baik kepada seseorang, zakat, kemudian dan lain sebagainya, sedekah kita perbanyak. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya berkewajiban zakat, misalnya punya harta sesuai dengan nisabnya, wajib dikeluarkan zakat. Dan yang paling bagus menurut saya, zakat itu dikeluarkan di akhir bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, karena banyak orang yang sangat membutuhkan gitu ya. Misalnya punya perusahaan, ya kalaupun saya ditutupnya Januari, Desember nggak apa-apa, terserah, tapi zakatnya, sedekahnya keluarkan di bulan Ramadan. Itu akan lebih manfaat karena ya fakir, miskin dan sebagainya menjelang ya di Ramadan, menjelang apa namanya Idul Fitri itu kan sangat membutuhkan gitu ya. Atau yang tidak punya perusahaan, punya penghasilan, punya simpanan uang, punya simpanan emas dan sebagainya, wajib zakat. Jadi wajib zakat, zakat mal. Orang yang wajib zakat mal kalau tidak dilaksanakan yang 2,5% itu ya haram dinikmati gitu ya. Memang sekarang harga emas naik gitu ya. Kalau harga emas naik, krusnya juga naik. Ibu-ibu apa sekarang? Ya, ibu-ibu tukang jual beli emas. Harga emas sekarang berapa, Bu? Ibu, kalau tanya bapak-bapak nggak hafal itu. 1.700? 2 juta? 2 juta yang bagus ya. Kualitas yang bagus 2 juta. Ada yang 2 juta lebih. Jadi memang nisab zakat itu nanti tergantung kepada emas. Katakan kalau 86 gram, 85 gram emas kali 2 juta sekarang 170 juta. Dibagi 12, bagi 12 berarti kurang lebih 14 juta, 13 juta, 13 juta. Orang yang punya gaji 13 juta itu wajib zakat. Kalau kurang dari itu sekarang karena harga emas 2 juta, maka dia belum wajib zakat sebetulnya. Jadi kalau hanya UMR 4 juta, 5 juta dia belum wajib zakat. Kecuali kalau harga emas kemarin 1 juta, 1 juta kali 85, 85 juta dibagi 12 mungkin sekitar 6-7 juta itu sudah wajib zakat. Jadi sangat tergantung kepada harga emas gitu ya. Tapi kalau kita belum wajib zakat, diperintahkan sedekah. Karena sedekah tidak ada nisabnya, tidak ada batas minimal, tidak ada prosentasenya. Dan harus yakin dengan memperbanyak sedekah maka harta kita akan berkah. Makanya mohon maaf, ini bukan untuk riya, untuk ini saja ya. Anak-anak saya kerja meskipun gajinya nggak hanya berapa juta, nggak sampai belum. Tiap bulan saya suruh zakat. Mau 100.000, 200.000, 150 tiap bulan suruh zakat. Latihan. Karena nanti kalau punya uang banyak, nggak pernah dilatih susah itu. Meskipun 100.000, 200.000, sedekah misalnya 100.000, nggak apa-apa. Tiap bulan dilatih, meskipun belum kewajiban gitu ya. Itu untuk melatih mereka, karena kalau tidak dilatih zakat itu juga susah. Misalnya orang punya, Masya Allah, kita kadang-kadang lihat di media zakatnya itu misalnya 500 juta. Zakatnya, berarti kan dia punya uang sangat banyak Bu ya. Berapa kira-kira? Kali 40 kan? Kalau 500 juta zakatnya kali 40. Berarti 2M ya? 2M atau 20M? 20M. Berarti uangnya kan 20M gitu ya. Pokoknya kali berapa tuh? Ya, kalau punya zakatnya 500 juta berarti uangnya 20M kali 40 kan. Ya, kita senang kalau zakat kita semakin besar. Misalnya zakatnya 100 juta, zakatnya 50 juta, zakatnya gitu ya. Bukan berarti kalau Bapak misalnya kita misalnya zakatnya 100 juta berarti punya uang kali 40 aja, punya uang 4M dan sebagainya. Artinya semakin banyak kita keluarkan zakat. Tapi itu tadi, kalau kita belum wajib zakat, tidak punya uang yang sebatas nisab, maka kita dianjurkan sedekah. Karena Nabi sudah mengajarkan pada kita, manafida malun min sedekatin. Tidak ada orang miskin, orang bangkrut gara-gara banyak sedekah, nggak ada.
Itu harus yakin. Itu hadis Nabi. Mana fida malun min sodakotin. Hakikatnya seakan-akan berkurang, tapi hakikatnya bertambah. Karena kalau kita memperbanyak sodakoh, itu akan memudahkan rizki, Allah akan menambah dan pasti akan menggantinya. Bahkan kalau pernah mendengarkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur, meskipun saya nggak sengaja nggak setuju ya, tiap hari harus sodakoh meskipun utang. Kalau saya nggak setuju itu. Tiap hari harus sodakoh meskipun utang dulu disodakohkan katanya. Nanti pasti akan dibalas oleh Allah. Ya kalau saya enggak lah gitu, mengikuti ulama yang umumnya sodakoh itu sesuai dengan yang kita miliki, ada kelebihan sedikit kita sodakohkan pada orang. Kalau beliau enggak itu ya, tiap hari itu harus sodakoh, meskipun sodakohnya dari ngutang dulu gitu, itu kan ya orang pendapat biarkan sajalah gitu ya. Tapi kalau saya enggak, artinya dengan banyak sodakoh di Ramadan ini makanya banyak kesempatan misalnya di antara sedekahnya apa? Memberikan takjil, itu hadisnya sahih. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaimi la yanqusu minhu syai'un. Orang yang memberi makan minum pada orang yang puasa itu dapat pahala seperti orang yang puasa. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya puasa dapat pahala 1. Kemudian memberi makan 50 orang, takjil 50, maka Bapak Ibu dapat pahala 50 orang tadi tambahannya. Ya kalau gitu saya nggak usah puasa lah, saya memberi makan aja, nggak boleh gitu ya. Saya nggak usah puasa, akan memberi makan 100 orang tiap hari, nanti dapat pahala 100, nggak dapat. Jadi syaratnya kita melaksanakan kewajiban, baru menambah kebaikannya tadi. Kecuali bagi ibu-ibu yang datang bulan, nggak puasa, kemudian memberi makan, tetap dapat pahala ibu-ibu, kemudian dapat pahala dari orang-orang yang diberi makan. Karena tidak puasanya karena berhalangan dan itu sesuai dengan syariat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saja mungkin yang disampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan kita nggak tahu, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Nggak usah amin itu ya. Nggak usah amin itu. Tapi kan kita nggak tahu. Tahun kemarin misalnya ada bapak-bapak yang di sini di pojok masih ada, kan tahun berikutnya nggak ada. Pak Haji siapa itu yang meninggal itu ya, misalnya gitu ya. Tahun kemarin keluarga kita masih utuh, tahu-tahu 1 orang berkurang. Kita nggak pernah tahu. Dan yang muda nggak usah GR, saya masih muda, masih lama usianya kata siapa. Yang tua-tua juga nggak usah minder. Yang tua-tua kadang-kadang didahului yang muda, karena ajal itu nggak pernah tahu. Kadang-kadang yang muda-muda duluan, yang tua-tua malah udah sakit-sakitan, malah masih. Tapi alhamdulillah yang usia-usia sudah 80 masih sehat, masya Allah, di luar biasa dia. 20, 80 lebih, 75, 78 masih sehat, masih rajin ke masjid, masih rajin sedekah, masya Allah, itu sudah luar biasa. Karena Nabi jatah usianya kan hanya 63 tahun. Jadi kalau Bapak misalnya 80 dan dapat bonus banyak, maka tinggal mengisi ibadah, tinggal mengisi sisa umurnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan, mangga silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Mohon adik-adik, ini tolong dibawa ke sana. Adik-adik, adik, tolong dibawa mic-nya, ada ibu yang mau nanya. Nah, terima kasih. Itu ibu yang bangga ibu. Nggak bunyi? Belum dinyalain? Didorong ke depan. Itu di bantuan. Punten, Pak. Atas Bu, bunyi. Mati lagi. Itu ke Bapak itu minta tolong. Nah, katanya dia mau dibantu. Oh, alhamdulillah. Iya.
Celana? Ya. Lebar gitu ya, kayak kulot-kulot lah gitu ya. Ya. Untuk sholat. Yang kedua, lelaki yang pakai gamis itu kan pakaian perempuan. Kenapa tidak ini pakai gamis nih. Oke, mangga. Atas? Ya, terima kasih. Udah Bu ya. Ini ya, terima kasih. Yang pertama, bahwa aurat dalam sholat itu wanita semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi sebetulnya asal sudah menutup muka dan telapak tangan, kemudian dengan pakaian yang sopan, insya Allah sholatnya sah. Entah namanya kulot, entah namanya celana, entah namanya mukena, entah namanya apa. Karena tidak harus selalu pakai mukena juga nggak apa-apa. Misalnya di pesawat tidak pakai mukena, tapi semua tertutup, pakai kaos kaki, kaos tangan, kemudian mukanya tertutup dengan telapak tangannya, yang kelihatan muka dengan telapak tangan saja, itu juga sudah sah. Jadi apapun pakaiannya, jadi kalau pendapat tadi jelas menyalahi aturan secara umum. Jadi boleh pakai celana, boleh pakai kulot, boleh pakai mukena, boleh pakai gamis, bukan gamis. Kalau perempuan apa namanya? Gamis ya. Yang panjang langsung itu gamis itu nggak ada masalah. Jadi insya Allah sholatnya sah selama menutup aurat yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Jadi apalagi kalau di pesawat misalnya gitu ya, atau di kendaraan kan susah. Misalnya harus ganti mukena dan sebagainya, nggak apa-apa. Pakai pakaian biasa, asal ininya belakangnya tertutup, kemudian kaos kaki dipakai, ini tertutup semuanya, yang kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Nanti memang ada hadis Nabi, pakaian wanita termasuk laki-laki nggak boleh sangat ketat. Makanya Nabi mengatakan berpakaian tapi telanjang. Itu yang pakaiannya sangat ketat sehingga lekuk tubuhnya itu kelihatan. Itu haram hukumnya. Itu hadisnya jelas gitu ya. Tapi pakai kulot, pakai celana yang longgar, yang sopan, itu nggak ada masalah. Termasuk untuk sholat insya Allah sah. Karena syaratnya tadi tidak disebutkan harus pakai mukena atau pakai gamis, tidak ada. Dalam hadisnya yang penting auratnya tertutup sesuai dengan syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah gamis itu pakaian perempuan? Memang ada gamis untuk laki-laki dan untuk perempuan, berbeda. Tapi kalau misalnya laki-laki pakai gamisnya yang model perempuan nggak boleh. Tapi kalau gamis khusus untuk laki-laki kan sekarang sudah ada. Karena pakaian itu kan model saja sebetulnya ya. Jadi sebetulnya kan model saja. Artinya bukan gamis yang dipakai laki-laki yang sekarang, itu bukan gamis yang perempuan. Jadi khusus ada gamis untuk laki-laki. Dan itu boleh-boleh saja. Baik untuk sholat atau untuk pakaian biasa. Bahkan hampir semua orang Arab baik Saudi, Emirat dan lain sebagainya, itu pakaiannya memang pakaian gamis itu budaya. Itu kan budaya pakaian. Jadi model yang dipakai adat di sana begitu. Kalau di Indonesia kan pakai celana dengan pakai kemeja misalnya gitu ya. Kalau di Arab rata-rata baik Saudi, Qatar, Emirat sampai ke Mesir misalnya rata-rata pakaiannya gamis. Itu karena budaya itu adat istiadat. Jadi nggak ada masalah. Orang Indonesia bagaimana? Nggak apa-apa pakai. Saya pernah pakai juga sini ya. Sekali-kali pernah pakai. Tapi kalau ini Ustadz ini tiap hari ini pakai ini. Ya nggak apa-apa. Jadi baik gamis. Tapi kalau misalnya pakai gamis wanita nggak boleh. Ustadz pakai gamis wanita. Itu kan ada gamis wanita lagi. Nggak boleh. Ya hukumnya haram nanti. Ya hanya bukannya. Hukumnya haram. Modelnya juga beda kan. Jadi gamis laki-laki perempuan kan beda modelnya. Dan yang gamis laki-laki rata-rata polos ya, rata-rata polos, kemudian ya hanya biasa, yang penting nutup. Jadi itu hanya adat istiadat sebetulnya. Jadi itu tidak termasuk syariat, itu termasuk adat istiadat budaya yang orang Arab umumnya pakai, tapi selain Arab pakai juga nggak ada masalah karena memang itu tidak berkaitan dengan langsung dengan syariat boleh dan tidak bolehnya. Jadi hukumnya tetap insya Allah untuk sholat sah,
untuk dalam kehidupan sehari-hari juga tidak boleh masalah. Tapi nggak boleh kalau laki-laki pakai gamisnya perempuan hukumnya haram gitu ya. Atau perempuan pakai pakaian laki-laki hukumnya haram. Itu sesuai hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya kira itu Bu Haji ya. Jadi insya Allah sah. Tapi nggak boleh yang ngetat tadi. Wanita termasuk laki-laki lah pakai kaos yang ngetat sekali gitu ya, yang susunya sampai ininya apa kelihatan, ya itu haram juga. Mohon maaf. Atau pakai training yang gini ngetat sekali sehingga ininya juga misalnya lekuk tubuhnya kelihatan, itu haram juga sama. Jadi bukan hanya wanita, laki-laki juga sama. Wanita laki-laki jalan-jalan hanya pakai celana pendek, haram nggak Pak? Haram. Auratnya kan sampai ini. Ya kadang-kadang hanya wanita harus pakai pakaian, tapi laki-laki, anak-anak muda jalan-jalan di mall hanya pakai celana pendek, kan haram juga. Bukan hanya wanita, laki-laki auratnya kan harus nutup ini. Kalau pakai celana panjang sontok di bawah lutut ya apa-apa gitu ya. Gimana kalau olahraga ya? Kalau olahraga dimaklumilah karena. Tapi kalau saya olahraga dari dulu pakai training. Makanya saya salut wanita-wanita yang dia pemain voli, pemain apa dan sebagainya, dia pakai hijab, pakai ini, oh, itu luar biasa itu ya. Bahkan kemarin terakhir, masya Allah, saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Ustadz Adi Hidayat, karena terakhir kemarin ada artis kita dari Jawa Barat yang di DO karena dia menggunakan hijab waktu ASEAN ya, waktu ASEAN Games dia pakai hijab nggak boleh, dikeluarkan. Akhirnya saya lebih baik mengundurkan diri daripada nggak boleh main. Dia mengundurkan diri dia. Kemarin diumrohkan oleh Ustaz Hidayat ini. Masya Allah. Diumrohkan diberi ongkos uang 15 juta. Saya bilang alhamdulillah itu lebih daripada dari artis yang yang tadi ya, yang atlet ya, atlet dari Jawa Barat yang pemain apa saya lupa ya. Dia dikeluarkan nggak boleh main karena pakai hijab gitu ya. Akhirnya kemarin diumrohkan oleh Ustaz Hidayat, masya Allah. Artinya dia mempertahankan. Dan pemain-pemain voli kita yang putri banyak juga yang pakai hijab itu. Ya kalau saya kadang-kadang lihat yang voli, yang apa pemain apa gitu ya, itu banyak yang pakai hijab, alhamdulillah diperbolehkan itu ya. Saya kira itu Bu ya. Jadi insya Allah sholatnya sah. Insya Allah sholatnya sah. Dari Bapak-Bapak nggak ada, cukup? Ya, terima kasih. Semoga kita nanti bertemu lagi setelah Ramadan dan semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dan dalam keadaan sehat walafiat sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus tapi nggak boleh minum ya hari ini. Nggak dikasih minum. Atur nuwun jazakallahu khairan.